atau if dan else yang lain. Untuk semacam ini disebut dengan if tersarang atau nested if. Nah, tersarang otomatis kan ada di dalamnya ya, seperti itu ya. Nah, dengan kondisi yang berbeda. Nah, contoh yang pertama adalah if kondisi pertama, kemudian ada if kondisi kedua, ekspresinya. Ada kondisinya ada dua. Akan A, kondisi yang kedua adalah B, ekspresinya A, kemudian adalah ekspresinya dari B. Maka kita dengan akhirnya and if-nya. Kenapa and if-nya ada dua? Otomatis karena di atas ini sudah ada dua kondisi yang berbeda. Maka harus diakhiri dengan dua. Atau contohnya lagi, yang satu lagi. If kondisi yang pertama, kemudian if yang kedua, dengan ekspresi yang pertama, maka else dari F yang kedua, and if-nya. Kenapa di dua di awal seperti itu? Karena sudah diakhiri dengan and if-nya di akhir. Kemudian jika kondisi ada lagi kondisi yang ketiga, maka ekspresinya ada tiga. Jadi adalah ekspresi yang keempat. Baru kita tutup dengan and if-nya. Agak sedikit rumit memang, karena memang if tersarang atau nested if ini bukan di dalam if then maupun if then else, tergantung dari kondisinya. Seperti itu. Contohnya kalau menggunakan nested if, seperti itu. Misalkan kita masukkan jenis kelamin, statusnya apa, keterangannya bagaimana, kemudian kita proses dari hasil tersebut, baru bisa kita kerjakan. Ini jelas berbeda lagi untuk penggunaan programnya, karena lebih banyak. Privat sub dengan yang subnya tetap sama, kita lakukan lagi button untuk proses yang dengan validasinya, kita kirimkan ke sistem dengan objeknya seperti tersebut. Nah, jika jenis kelamin yang kita pilih adalah laki-laki, ya, maka bernilai benar. Dan jika statusnya adalah menikah, otomatis di sini tulis menikah, label. Kemudian labelnya adalah sebagai seorang ayah. Jika status yang dipilih adalah belum menikah, maka ada opsinya lagi, jejaka atau belum menikah, seperti itu. Ya. Opsinya lagi, jika jenis kelamin yang dipilih adalah perempuan, kemudian menikah, combo box-nya statusnya adalah menikah. Kita lagi dengan diisi sebagai ibu, seperti itu. Nah, jika status yang dipilih adalah belum menikah, maka labelnya adalah gadis. If-nya kita tutup dengan and sub. Ya. Adalah mengenai nested if. Silakan mungkin tanyakan. Ada yang masih bingung. Masih bingung ya? Oke. Saya lanjutkan dulu ya, jadi saya berjalan. Oke. Nah, bagaimana penulisan struktur nested if dapat digabungkan antara else dengan if untuk kondisi ketiga dan membuang and if-nya sebagai berikut. Misalkan and if-nya tidak ada lagi di bawahnya, seperti itu, hanya satu saja. Jika kondisi pertama dan maka then, kemudian jika kondisi yang kedua, ekspresi yang pertama, else ekspresi yang kedua. Kita akhiri dengan and if-nya. Else if-nya masukkan. Berbeda ya dengan tadi ya, dengan else kondisi ketiga, seperti itu. Else if tambahkan kondisi yang ketiga. Ekspresinya ada 3 dan else-nya 4, and if-nya. Jadi tidak perlu and if-nya tidak perlu lagi digunakan. Jadi hanya satu kali saja. Ya. Di sini hanya penambahan dengan else if seperti itu. Tadi kan else kemudian if bawah lagi seperti itu, kondisi yang berapa. Itu. Oke. Kondisi pertama ini hampir sama seperti yang di atas sebelumnya. Adalah bersih perbandingan antara satu konstanta dan variabel atau konstanta lain dengan menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, sama dengan, lebih kecil sekarang. Kemudian dari suatu keadaan yang akan menghasilkan nilai benar atau nilai salah, seperti itu. Kondisi yang kedua, ini adalah kondisi ini akan dikerjakan apabila nilai kondisinya adalah benar atau terpenuhi. Ya. Bagaimana dengan kondisi yang ketiga? Kondisi yang ketiga ini akan kerjakan juga. Apabila nilai kondisi yang pertama tadi, ya kan, nilai salah seperti itu. Jadi untuk opsi. Nah,
Bagaimana dengan ekspresinya? Ekspresi pertama adalah rangkaian kode program atau blok program yang akan dijalankan jika kondisi pertama dan kondisi kedua bernilai benar, seperti itu. Atau memenuhi syarat. Nah, ekspresi yang kedua, rangkaian kode program, blok program yang akan dijalankan jika kondisi pertama bernilai benar atau memenuhi syarat dan kondisi yang kedua bernilai salah atau tidak memenuhi syarat, seperti itu. Karena ekspresi ada 4 ya. Kemudian ekspresi yang ketiga, maksudnya adalah rangkaian kode program atau blok program yang akan dijalankan jika kondisi pertama bernilai salah, kebalikannya ya, tidak memenuhi syarat, dan kondisi ketiga bernilai benar. Nah, ekspresi yang keempat, rangkaian kode program, blok program yang akan dijalankan jika kondisi pertama bersalah. Kemudian kondisi yang ketiga bernilai salah juga, seperti itu. Maka akan dijalankan blok program tersebut. Seperti ini, as if ya tadi dengan and if-nya. Nah, karena penambahan ya tadi else if-nya ya. Masukkan nilai akhirnya, kemudian nilai abjadnya berapa, seperti itu. Misalkan tadi 60 atau 9, seperti itu. Kita proses, nanti akan terjadi di situ kondisinya, bahwa benar atau salah. Lebih banyak lagi untuk penulisan programnya. Private sub button proses yang keempat. Kemudian kita validation, sender kita kirim ke sistem tersebut. Deklarasi nilai dari dengan integer tersebut masih untuk menyimpan nilai akhir, maka dimensinya adalah nilai akhir tersebut sebagai integer dengan teks dari nilai akhir 3 tadi disebut dengan teks. Jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 85 dan nilai akhir lebih kecil sama dengan 100, makanya kan nilainya ditulis dengan abjad, seperti itu. Misalkan A, kalau misalkan di atas 85, seperti itu. Antara di bawah dari nilai 100, misalkan seperti itu. Nah, jika nilainya di atas 75 sampai ke 100, maka opsionalnya ada di bawah, maka bernilai adalah B, misalkan seperti itu. Begitupun dengan seterusnya. Misalkan nilai 80 di antara dengan 74, maka nilai seperti itu dengan nulisan abjadnya. Kemudian selanjutnya lagi nilai 40 dengan 59 nilainya D, seperti itu. Nah, otomatis kalau di bawah 39, E. Jika nilai akhirnya di bawah 0, ya kan? Kenapa? Label nilai abjadnya diisi dengan salah input, ada nilainya. Kalau sudah sampai nilai 0 saja. Tidak mungkin nilainya minus 100 misalkan seperti itu, atau minus 99. Maka kita input dari label tersebut salah input nilai, seperti itu. Baru kita end nya terakhir. Silakan. Saya izin minum dulu ya, sebentar ya. Oke, saya lanjut lagi. Itu struktur ke-4. Itu adalah namanya struktur if. Kenapa namanya if gitu kan? Bentuk penulisan dari struktur if then else adalah tegak atau vertikal, seperti itu. Bentuk semacam ini tentu banyak memakan bahan ulang panjang, apalagi bentuknya nested if. Tadi yang di atas, ya. Panjang bentuknya. Ada opsional panjang seperti ini. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, dapat menggunakan struktur if, yaitu struktur if then else yang bentuknya datar atau horizontal, seperti itu. Tidak tegak ke atas atau ke bawah, seperti itu. Jadi, datar atau horizontal. Nah, bentuk penulisan if butuh variabel untuk menampung jawabannya. Dari segi kecepatan, struktur if lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan struktur if then else. Seperti itu. Nah,
Contohnya misalkan adalah hasil sama if, kondisi, dan jawaban pertama dan jawaban kedua. Saya coba jelaskan, kondisi di sini adalah berisi perbandingan juga sama antara satu variabel atau konstanta dan variabel atau konstanta lain dengan menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, sama dengan seperti suatu keadaan yang akan menghasilkan nilai benar maupun nilai yang salah. Kemudian jawaban pertama, jawaban 1. Jawaban yang diberikan jika kondisinya penyeleksiannya bernilai benar. Nah, begitupun yang kedua, jawaban yang diberikan jika kondisi penyeleksian bernilai salah. Seperti itu. Jadi ada dua kondisi. Kita pilih dengan if-nya tersebut hasilnya apa. Detailnya seperti ini struktur if. Hari misalkan hari apa, Senin, Selasa, Jumat, misalkan seperti itu. Nama hari tersebut kita tuliskan, kita proses, nanti akan muncul. Untuk tulisan harinya misalkan seperti ini. Sahabat, proses yang kelima, kita klik validasinya dengan kirimkan ke sistem. Dimensinya adalah hari, misalkan sebagai string. Kemudian dimensinya lagi sebagai hari, combo box dari hari tersebut, .text, misalkan. Hari sama dengan if ke 1, misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nah, dengan Minggu. Nah, label nama hari tersebut kita tuliskan dari hari tersebut, misalkan hari Senin. Nanti kita akhiri dari proses tersebut. Silakan mungkin tanyakan. Kok sepertinya masih ada bingung ya? Bapak, itu kalau yang nested if itu kenapa dia kondisinya banyak banget ya, Pak? Apa begitu ya, Pak? Ya, nested if adalah memang kondisinya untuk menggunakan else if-nya. Karena penggabungan dari else if-nya tadi ya. Jadi sudah dijadikan nested if kan sebenarnya penggabungan dari if then, ya kan seperti itu, atau else. Adalah seperti itu. Nah, kalau else if-nya ini tadi kan opsional, misalkan kita nyari opsi, contohnya nilai kalian lah antara 800 nilainya A misalkan seperti itu, atau bagaimana, tergantung dari kondisinya sih Mbak. Jadi itu kan lebih banyak digunakan kondisinya banyak seperti itu, tergantung dari kondisinya memang, tapi lebih banyak memang kalau nested if, lebih rumit ya, lebih kompleks ya, seperti itu. Masih bingung ya Mbak Firly ya? Iya, Pak, yang di nested if itu soalnya agak banyak dia. Iya, betul. Oke, saya berjalanan. Sebenarnya sih memang ini sudah kalian lakukan lah sebelumnya dengan mata kuliah sebelumnya bersama saya, udah nested if. Nah, cuman memang gunakan lah seperti itu. Karena opsional-opsionalnya memang lebih banyak, atau kondisi-kondisinya juga menilai banyak dengan ekspresi tersebut. Berbeda dengan if, hanya menunggu saja dari seperti itu. Oke, tanyakan lagi selain Mbak Firly, silakan. Jika tidak, saya lanjut yang kelima dari struktur select case. Nah, struktur select case digunakan untuk menjalankan satu blok perintah yang jumlahnya banyak atau bertingkat-tingkat. Jumlah beberapa, karena kalau banyak ini dikatakan sudah beberapa, tidak mungkin satu nilainya seperti itu, blok perintahnya tidak mungkin satu. Contohnya select case, ekspresinya case ekspresi pertama dengan blok perintahnya yang pertama, case yang kedua, ekspresi yang kedua dengan blok perintah yang kedua, case ketiga, ya kan, otomatis ada blok perintah yang ketiga dengan select-nya dari opsional tersebut. Ekspresi bisa bernilai numerik maupun nilainya string, ya kan, tergantung kondisinya atau kebutuhannya. Ekspresi yang pertama, nilai pertama proses dari seleksi dari tes ekspresi tersebut. Nah, ekspresi yang kedua, nilai pertama proses seleksi dari tes ekspresi. Penulisan nilai pada ekspresi pertama maupun ekspresi kedua bisa langsung berbentuk konstanta atau melalui operator pembanding, seperti itu. Tergantung kondisinya. Kalau mau langsung konstanta, seperti minggu lalu ya, langsung. Misalkan menggunakan operator pembanding, misalkan. Tergantung kondisinya juga. Nah, untuk perintah pertama, karena tadi tidak ada kondisi ketiga ya,
Nah, langsung ekspresi perintah ketiga. Perintah pertama adalah suatu rangkaian perintah yang dikerjakan apabila kondisi pertama terpenuhi. Seperti itu. Untuk blok perintah kedua, suatu rangkaian perintah yang dikerjakan apabila kondisi ekspresi yang kedua juga terpenuhi. Seperti itu. Begitupun juga yang ketiga, sama. Suatu rangkaian perintah yang dikerjakan apabila kondisi ekspresi ketiga juga terpenuhi. Seperti itu. Jadi memang select case lebih menggunakan blok perintah tersebut untuk penggunaan dari programnya. Oke. Seperti ini. Cukup select case-nya. Kan? Bilangannya berapa, misalkan nilai berapa. Kemudian seleksi dari nilai tersebut, hasilnya berapa, baru kita proses nantinya. Mungkin dari kalian pasti sudah ada yang menggunakan ini ya. Kayak menggunakan misalkan operator numerik, misalkan seperti itu. Nah, nanti akan ada seperti ini kondisi-kondisinya tersebut menggunakan select case. Karena memang select case adalah penggunaan untuk operator pembanding juga maupun konstanta, tergantung dari kondisinya. Nah, untuk programnya seperti ini, misalkan contohnya private sub dari deklarasi variabel bilangan tersebut sebagai integer. Karena mengapa? Karena untuk menyimpan data bilangan tersebut yang sudah diinput. Nah, dimensinya dari bilangan tersebut integer sama dengan teks bilangan tersebut .text. Misalkan select case bilangan sebagai untuk mengecek ekspresi pada bilangan tersebut. Case pertama misalkan nilainya adalah 1, maka labelnya adalah 1. Kemudian case yang kedua sampai ke 5, misalkan seperti itu adalah misalkan nilainya di antara 2 sampai ke 4, seperti itu. Atau berapapun lah, atau sampai ke 5, tergantung kondisinya. Case yang ke-6, 7, 8, misalkan seperti itu. Jika nilai bilangannya 6, 7, 8, kita masukkan nilai bilangan tersebut. Nah, untuk case is-nya, jika kecil, nah adalah kenapa? Jika kecil sama dengan dari 1, maka nilainya dari label tersebut, otomatis labelnya adalah mengatakan bilangan lebih kecil dari 1. Untuk else-nya, jika bilangan di input selain di atas tadi, di antara 1 sampai 8, maka di sini akan tertuliskan adalah bilangan selain antara 1 sampai 8. Berarti otomatis nilai 9, 10 itu kan di luar dari 1 sampai dengan ke 8. Perlu kita yang select juga. Oke. Ini mengenai percabangan dari Visual Studio ada 5. Pertama adalah if then, kemudian if then else, kemudian nested if, kemudian if, dan terakhir adalah select case. Seperti itu mengenai percabangan dari Visual Studio. Mungkin sebelum saya lanjut mengenai pengulangan, ada yang tanyakan mengenai percabangan. Sebelum saya lanjut, silakan. Sambil diskusi boleh, silakan. Mungkin saya yang bertanyakan. Silakan, mungkin tanyakan. Selain Mbak Firly, silakan mungkin. Mbak Kamalia, Mbak Aulia, Mbak Enda, Mas Fahmi, Mbak Ulan, Mbak Intan. Karena kemarin saya lihat ada yang membuat mengenai operator numerik. Sebenarnya menarik buat saya. Jadi kalian sudah mengerjakan mengenai numerik, tapi di sini baru saya jelaskan mengenai dari programnya maupun desain dari programnya tersebut. Kalau nggak salah kemarin Mbak Indah ya, atau Mbak Intan mungkin. Di antara itu kalau tidak salah. Saya pakai operator aritmatika, Pak. Masih masuk dengan seperti ini, dengan opsi-opsi seperti ini. Jadi emang aritmatika, numerik seperti itu hampir sama dengan beberapa struktur yang saya jelaskan sebelumnya ini. Maksudnya pada hari ini seperti itu. Ada yang masuk ya Mbak mengenai seperti ini ya? Mbak Indah. Operator Ini seperti di
sweet case ya Pak kalau di bahasa Inggris. Iya, betul, hampir sama seperti itu. Jadi Mbak sudah ngerjain duluan, malah saya baru jelasin di minggu ini. Jadi emang operator-operator sebelum dari materi ini memang sudah saya jelaskan, memang nanti akan berkaitan, baik yang menggunakan dari percabangan maupun pengulangan. Karena memang menjadi satu kesatuan lah operator tersebut. Jadi memang operatornya memang dijelaskan kenapa memang step by stepnya seperti itu ya memang. Tapi memang untuk pengerjaannya pun, untuk tugas-tugasnya pun masih berkaitan dengan percabangan maupun menggunakan operator pembanding atau operator aritmatika atau apapun seperti itu. Silakan, mungkin ditanyakan selain Mbak Firly, Mbak Endah. Ada kesulitan Mbak Endah kemarin pengerjaan dengan penggunaan aritmatika? Yang di operator penjumlahan Pak. Ada Kan kesulitan? agak berbeda. Jadi kan kalau penjumlahan dia bisa menambahkan kata gitu kan Pak. Jadi Iya, awalnya nggak saya pakaikan file. betul. Habis itu baru tahu pakai file, jadi harus pakai file kalau buat numerik. Iya, betul. Oke, ada yang tanyakan? Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Tidak, saya lanjut ya mengenai pengulangan. Kalau ini kan sama dengan looping atau loop seperti itu. Sesuai dengan gambarnya. Pengulangan terus menerus tergantung dari kondisinya sih memang. Jadi memang pengulangan ini lebih apa ya? Menjadi satu bagian juga. Karena materinya pengulangan dan percabangan dijadikan satu, sudah otomatis saya akan jelaskan menjadi satu bagian juga dari Visual Studio seperti itu. Struktur pengulangan atau loop digunakan atau looping digunakan untuk mengulang suatu blok perintah sampai kondisi tertentu. Sampai kondisinya dikatakan benar, seperti itu misalkan contohnya. Nah, proses dari pengulangan ini dapat dikendalikan jumlahnya oleh aplikasi yang dibuat pada kondisi tertentu atau kebutuhannya. Misalkan jumlahnya berapa banyak, mungkin hanya beberapa saja misalkan seperti itu, tidak lebih dari 10 misalkan. Tergantung dari kondisinya juga. Kondisinya nanti yang akan menentukan. Pengulangan ini adalah sebuah proses pengulangan akan terus dikerjakan selama kondisi yang dibandingkan oleh proses tersebut masih bernilai benar. Jika kondisi yang dibandingkan bernilai salah, ya kan, maka proses pengulangannya akan berhenti dan jalan programnya akan dilanjutkan setelah proses pengulangan tersebut. Otomatis akan diulangi ke awal lagi. Karena kondisinya harus sudah benar, maka akan diteruskan. Apabila salah, maka berhenti. Jalan programnya tersebut akan dilanjutkan setelah proses pengulangan tersebut sudah dikerjakan atau dilakukan seperti itu. Jadi harus ada opsional. Walaupun opsionalnya adalah akan dikerjakan, tetapi proses dari pengulangan tersebut harus dikerjakan dahulu. Baru bisa dilanjutkan seperti itu. Jadi kembali ke seperti itu. Karena bernilai salah tadi. Struktur pengulangan juga ada beberapa, ada 8. Ya kan? Ada 8 untuk struktur pengulangan. Yang pertama adalah struktur for next, kemudian struktur nested for next, kemudian struktur for each next, kemudian struktur do while loop, ya kan? Do until loop, kemudian ada struktur while and while, kemudian ada struktur do like, do loop until. Beda ya dengan yang kelima tadi ya. Until titik-titik ekspresinya apa, dan looping. Baru kalau yang ketujuh adalah do titik-titik lakukan dulu, baru loop until tersebut. Nah, yang terakhir adalah do loop while, seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisinya. Strukturnya ada banyak, ada 8. Beda yang tadi dengan percabangan ada 5. Coba saya jelaskan satu persatu, karena masih satu bagian juga. Struktur for next adalah
adalah yang biasa digunakan untuk blok perintah dalam jumlah yang sudah ditentukan. Nah, pada struktur ini tidak perlu menentukan kondisi yang akan diuji, tetapi perlu menentukan nilai awal dan nilai akhirnya. Tentukan dulu nilai awal dan nilai akhirnya dari variabel penghitung tersebut. Nah, nilai variabel penghitung secara otomatis akan bertambah atau berkurang setiap suatu pengulangan dikerjakan. Jadi, walaupun for next ya kan, untuk berapa kita lanjutkan, tetapi harus dikerjakan dulu pengulangan itu. Nilai tersebut akan otomatis bertambah atau berkurang dari ulangan tersebut yang dikerjakan. Jadi secara otomatis harus dikerjakan dahulu sampai bernilai benar, baru bisa dilakukan pengerjaannya. Contohnya misalkan for variabel sama dengan awal ke akhir, misalkan stepnya lanjutannya adalah ini sebagai pertambahan atau pengurangan ekspresinya, baru kita next counternya kita lanjutkan seperti itu. Nah, saya coba jelaskan, var adalah nama variabel integer yang digunakan untuk melakukan proses pengulangan tersebut. Nah, awal ini adalah nilai suatu variabel integer untuk menentukan harga awal suatu pengulangan. Nah, untuk yang akhir juga sama, adalah suatu variabel integer untuk menentukan harga akhir untuk suatu pengulangan. Seperti itu. Jadi memang untuk kondisinya berkaitan. Nah, untuk pertambahan atau pengurangan, besarnya nilai perubahan dari nilai awal sampai nilai akhir jika pengulangannya menurun. Seperti itu. Yaitu dari nilai yang besar menuju nilai yang kecil, maka nilainya perubahannya harus negatif. Seperti itu. Nah, nilai standar di Visual Studio untuk pertambahan adalah 1, kecuali jika nilai perubahan ditentukan. Ya kan? Jika bentuk pengulangannya turun dari nilai besar ke kecil, kita bisa berikan nilai tersebut sebagai negatif, seperti itu. Kita tentukan juga nilai awal dan akhir tersebut di awal tadi. Nah, ekspresinya di sini dimaksudnya adalah suatu blok perintah yang akan dikerjakan jika kondisi dari proses tersebut memenuhi syarat atau benar. Jika benar akan dilanjutkan. Nah, jika salah, balik ke awal lagi. Namanya juga pengulangan, seperti itu. Silakan mungkin tanyakan. Ya, tinggal dulu ya ke kamar kecil ya. Maaf ya.
Silakan mungkin tanyakan. Sebelum saya lanjut. Memang slide-nya memang agak banyak. Oke, saya lanjut mengenai dari pengulangan. Oke, adalah yang kedua adalah untuk desainnya, misalkan ada pengulangan, ya kan, tergantung dari kondisinya. Dengan menggunakan for next misalkan seperti itu. Nah, masukkan dari di antara for next tersebut misalkan. Karena adalah kita button kemudian for next, kita klik, kita kirimkan ke sistem tersebut. Nah, di sini ada untuk mengusulkan atau membersihkan dari list box-nya tersebut, ya kan, dari hasil. Nah, list box-nya tersebut adalah bagaimana bisa membersihkan atau mengosongkan adalah menggunakan .item, kemudian .clear seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk menampilkan perulangannya dengan menggunakan list counter, misalkan mulai dari 1 hingga ke 5. Nah, in counter, kemudian dari 1 sampai ke 5. Untuk menambahkan barisnya adalah pada menggunakan list box, hasil dari .item dengan kita tambahkan item keberapa misalkan. Dan dalam item keberapa juga, seperti itu. Baru kita next-nya. Menggunakan for next seperti ini. Lalu kita end sub. Kan mungkin tanyakan. Apa Mbak Firly? Kemudian yang kedua adalah menggunakan for next with step. Dengan menggunakan step-step tadi. Contohnya dengan for variabel sama dengan awal ke akhir stepnya keberapa pertambahan. Contohnya misalkan menggunakan ekspresi dari next counter tersebut. Nah, besarnya nilai pertambahan dari nilai awal sampai nilai akhir, ya kan, besarnya tergantung dari nilai pertambah tersebut. Nah, nilai standar dari Visual Studio tersebut adalah untuk pertambahannya adalah 1. Kecuali jika nilai perubahannya ditentukan tergantung kondisinya tadi sama ya seperti yang tadi di atas ya. Ini contohnya dengan menggunakan desain dari for next with step-nya. Seperti ini. Lalu kita masukkan button dari for step tersebut, ya kan? Karena tadi tidak mungkin menggunakan for next lagi, karena menggunakan for step-nya. Lalu kita kirimkan ke sistem tersebut. Untuk mengosongkan atau membersihkannya sama seperti yang tadi, menggunakan list box, ya kan? Kemudian untuk menampilkan perulangan list counter mulai dari angka yang keempat dengan penambahan 7 di setiap barisnya. Seperti itu. In counter misalkan sama 4 ke 7, ya kan? Ya kan, dari step keberapa. Menambahkannya tergantung dari kondisi sama seperti yang tadi. Hanya perubahan dari in counter-nya saja. Kalau di sini kan in counter-nya dari 1 ke 5. Kalau dari sini kan dari 4 ke 70, misalkan step keberapa, step ke 7-nya. Seperti itu. Nah, untuk list box-nya, .item menambahnya dengan menggunakan in counter tersebut. Kita tambahkan step-nya. Karena step-nya tadi 7, kita tambahkan 7 misalkan seperti itu. Untuk penambahannya. Kalau tadi kan tidak ada penambahan, jadi selesai dengan di dalam item tersebut. Silakan mungkin yang tanyakan mengenai seperti ini. Silakan mungkin yang tanyakan. Seperti masih pada bingung ya. Oke. Kami berjalan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai dari struktur backward for next-nya tersebut. Bagaimana
for variable sama dengan awal, untuk ke akhir step pengurangan. Namanya backward itu kan pengurangan. Kalau tadi kan with step, itu penambahan. Kalau di backward adalah menggunakan pengurangan. Sama seperti yang tadi. Nah, pada proses semacam ini, dengan menggunakan step yang lebih kecil, ya kan, dari 0, maka nilainya negatif. Maka proses pengulangannya pada struktur backward for next dapat dilakukan ke bagian belakang, bukan di bagian depan. Seperti itu ya, di bagian belakang. Kalau yang tadi bagian depan adalah menggunakan penambahan. Seperti itu. Nah, ini contoh backward for next-nya. Dari desainnya, contoh seperti ini. Untuk penulisannya, untuk mengosongkan juga sama seperti yang tadi. Nah, yang beda adalah untuk penulisan button-nya. Button backward, seperti itu. Untuk menampilkan perulangan dari angka 10 ke 1, nah descending, baris pertama akan -1 untuk counter ya, pada baris kedua. Begitupun selanjutnya, seperti itu. Nah, untuk encounter-nya, dengan 10 ke 1, berarti kan menurun ya. Nah, untuk melakukan pengurangannya adalah -1. Nah, seperti ini terus, seperti itu ya. Ada pengurangannya. Dan untuk menambahkan daripada barisnya, misalkan seperti itu. Jadi kondisinya memang backward ini lebih pengurangan dibandingkan untuk penambahannya. Baru yang for each next-nya. Nah, struktur for each next akan adalah masih dalam struktur yang sama, cuma sedikit untuk memulai dengan modifikasi yang berbeda. For each, ya kan, elemennya di dalam grup tersebut. Nah, ekspresinya adalah menggunakan next-nya. Struktur for each next digunakan untuk mengulang satu blok perintah bagi tiap elemen pada suatu koleksi objeknya. Gantung lagi, misalkan seperti itu. Untuk mulai melakukan mengulang dari satu blok perintah pada setiap elemen. Objeknya bagaimana misalkan? Misalkan for each elemennya apa? Misalkan seperti itu. Misalkan adalah kampus di dalam grup tersebut. Nah, ekspresinya apa? Koleksinya udah banyak. Misalkan A, B, C, D, E, F. Misalkan kontak kelasnya atau ruangannya bagaimana seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Oke, lanjut. Nah, koleksi objek ini misalnya berupa kumpulan kontrol pada sebuah modul form. Misalkan seperti itu. Di mana masing-masing kontrol menjadi elemennya. Nah, pemakaian struktur for each next sangat cocok jika ingin mengetahui jumlah elemen pada setiap objek. Elemennya misalkan ada berapa banyak yang dilakukan atau dikerjakan. Jadi form tersebut misalkan contoh yang pernah saya jelaskan adalah menggunakan induk dengan anaknya. Induknya satu, tetapi untuk anak-anaknya pasti memiliki beberapa form yang dikerjakan. Ada beberapa dan pastinya banyak seperti itu. Nah, for each ini cocok untuk menggunakan jumlah elemen dari tersebut. Ya kan? Hampir-hampir sama seperti itu. Untuk desainnya seperti ini. For each next-nya. Ya kan? Saya coba buat desainnya. Kemudian untuk penulisan programnya adalah menggunakan button for each-nya. Seperti itu. Tidak menggunakan next-nya lagi. Ya kan? Untuk mengosongkan atau membersihkan list box-nya juga sama seperti yang di atas. Nah, untuk mengelis masing-masing folder di dalam root, misalkan dari driver apa, misalkan seperti itu. Nah, for each-nya adalah kita bukakan folder tersebut sebagai string. Nah, my komputer misalkan apa, file system, get, apa, seperti itu. Kita tambahkan item tersebut. Nah, list box-nya akan bertambah dari folder tersebut. Ya kan? Hasilnya akan bertambah, tergantung dari kondisinya. Oke, silakan mungkin yang tanyakan mengenai what is next. Kemudian ada keempat, struktur dual loop. Ya. Struktur dual loop ini adalah modelnya bersama dengan dua until loop. Ya kan? Itu adalah
perulangan yang akan terus-terus berjalan selama pengujian atau kondisinya benar atau utuh, dan akan berhenti jika kondisinya bernilai salah. Yang tadi while loop dengan do until hampir sama dengan penggunaan modelnya dari pengujian. Contohnya adalah do while, kondisinya apa? Kita lakukan ekspresinya, lalu kita looping seperti itu. Nah, ketika program dijalankan, maka hal yang pertama kali dikerjakan adalah menguji kondisinya dahulu. Baru ekspresinya seperti itu. Kondisinya apa? Misalkan kondisinya mengenai apa, misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah benar baru dilakukan pengerjaan berikutnya sampai terjadi looping tersebut dilakukan. Jika kondisi yang terpenuhi, maka blok program di ekspresi akan dijalankan. Sebaliknya, jika kondisi tidak terpenuhi, maka ekspresi akan diabaikan, tidak dilakukan pengerjaan, dan melanjutkan dengan menjalankan program di bawahnya dari looping tersebut. Diabaikan, tidak dikerjakan. Maka justru dilakukan untuk melanjutkan yang bawahnya dari looping tersebut. Ya. Desainnya seperti ini, dengan menggunakan while loop, ya kan. Untuk melakukan bagaimana? Nah, coba masukkan lagi button dari while tersebut, kemudian validasinya adalah mengirimkan ke sistem. Sama seperti yang tadi untuk mengosongkan atau membersihkan Nextbox-nya. Akan deklarasi variabel in count, integer counter, dengan tipe data integer, ya kan. Karena in count ini kan integer counter. Dengan diisi nilai awalnya misalkan 0. Nah, dimensinya in count tersebut sebagai integer. Nah, nilai dari in counter tersebut adalah 0. Maka perulangan list sebanyak 6 garis, misalkan seperti itu. Duelnya tersebut akan terjadi di bawah kurang atau kurang sama dengan, lebih kecil sama dengan dari 5 tersebut. Karena tidak bisa lebih dari 6. Karena bisa terbatas hanya sampai 6 saja. Untuk menambahkan barisan Nextbox pertama, dimulai dengan angka 0 ditambah 1, misalkan seperti itu. Listbox-nya akan bertambah item keberapa income-nya dari dalam listnya tersebut. In counter-nya otomatis ditambahkan sebagai nilai 1, nilai tambahannya 01 misalkan akan menjadi 1. Tapi tidak bisa lebih dari angka 6. Karena sudah dibatasi, hanya bisa sampai 5. Silakan mungkin yang tanyakan mengenai do while loop. Pada bingung ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah struktur dari do until loop. Modelnya sama dengan do while loop, seperti yang di atas tadi. Ya. Jadi perbedaannya pada do until loop adalah perulangan akan terus berjalan selama pengujian kondisinya salah, dan akan berhenti jika kondisinya bernilai benar, seperti itu. Jadi terbalik lagi malahan ini. Jadi memang kondisinya kalau salah baru dilakukan pengujian. Nah, jika benar tidak dilakukan pengujian, maka kondisinya akan berhenti, seperti itu. Jika benar, kondisinya akan berhenti. Jadi memang sedikit berbeda kebalikannya dari do while loop-nya tersebut. Karena memang satu sebagian, baik itu do while loop maupun do until loop, ini akan dikerjakan nantinya, seperti itu. Jadi memang semua ini terjadi, ya kan? Contohnya misalkan menggunakan do until loop. Do until kondisinya apa? Ekspresinya bagaimana, kemudian akan terjadi looping. Nah, ketika program dijalankan, maka hal yang pertama kali dikerjakan adalah
program di bawah loop tadi seperti itu. Sebaliknya, jika kondisi tidak terpenuhi, maka ekspresinya akan dikerjakan seperti itu. Kalau terpenuhi, diabaikan, tidak dikerjakan. Tapi kalau salah, kondisinya tidak terpenuhi, akan dikerjakan. Contohnya seperti ini, do until loop. Jadi gunakan desain programnya seperti yang di samping. Untuk penggunaan do while loop-nya di mana? Seperti itu. Atau pengerjaan di mana? Nah, private sub kita do until button tersebut sama seperti yang tadi, mengosongkan atau membersihkan list box sama. Kita deklarasikan variabel integer counter tersebut dengan dikatakan sebagai tipe data dari integer dengan diisi nilai awalnya adalah 0. Nah, integer counternya tersebut nilainya ada 0. Nah, perulangan list sebanyak 5 baris. Maka nilai dari bundle tersebut harus lebih besar dari 5. Menambahkan barisnya bagaimana? Dengan ditambahkan 0 plus 1, seperti yang tadi. Kalau tadi adalah lebih kecil dari 5, sedangkan do until loop lebih besar dari 5. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan, tanyakan. Nggak usah malu-malu. Santai aja, kayak di grup PA aja. Jadi nggak usah, biasa aja jadinya kalau ke saya. Oke, lanjut. Di if juga ada nested, di loop juga ada nested juga. Namanya adalah nested loop. Contohnya adalah for variable pertama, sama dengan awal ke akhir yang pertama dengan melakukan pertambahan yang pertama juga. Kemudian untuk for variable kedua, sama dengan awal yang kedua, maka ke akhir yang kedua juga dengan melakukan pertambahan yang kedua. Menggunakan ekspresi next counter juga seperti yang tadi. Tadi kan juga menggunakan and if-nya 2 kali, sama di nested loop juga menggunakan next-nya 2 kali seperti itu. Karena ada 2 kerjaan. Pada proses macam ini, setiap satu proses pengulangan pada struktur for next, maka yang luar akan mengerjakan proses pengulangan di dalam struktur for next tersebut. Maka bagian dalam sekian kali seberapa banyak pengulangan tersebut dilakukan atau dikerjakan. Jadi tergantung dari kondisinya tadi. For next-nya. Kalau for next-nya misalkan for variable yang ketiga lagi, akan dikerjakan lagi seperti itu. Tergantung dari kondisi for next tersebut dikerjakan. Maka pengulangannya pun juga akan dikerjakan. Contoh menggunakan nested loop, seperti yang di samping ya. Untuk menggunakan penggambarannya, desainnya. Nah, untuk melakukan programnya, button dari nested loop-nya kita kirimkan ke sistem seperti itu. Lalu kita bagaimana untuk mengosongkannya? Mengosongnya juga hampir sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana untuk melakukan prosesnya? Outer, ya kan? Loop sisi kiri misalkan
1.2, 1.3, 2.1 sampai 2.3 atau 3.1, 3.2, 3.3 seperti itu. For integer outernya dari loop tersebut sama dengan 1 ke 2. Nah, ini untuk angka yang 1 dan 2 di bagian depan seperti itu. Proses berikutnya itu adalah menggunakan dari nested atau inner ke sisi yang kanan. Nah, ini integer dilakukan adalah 1 sampai ke 3. Maka angka counternya dari nilai tersebut. Nah, untuk menambahkannya barisnya seperti apa? Dengan menggunakan list box menggabung dua angka lebih besar, 1.1, 1.2 lebih besar seperti itu. List box-nya akan bertambah tersebut. Lalu kita akan tuliskan di antara berapa, misalkan 1.2, 1.3 seperti itu. Maka terjadi next-nya. Selanjutnya seperti itu. Sampai nilainya yang kita inginkan muncul atau ditemukan seperti itu dari nested loop. Berada struktur while and while. Ini adalah sebuah struktur yang sama dengan do while loop seperti itu. Sama dengan do while loop untuk pengerjaannya. Hanya bentuk penulisannya saja yang berbeda. Jadi perbedaannya hanya bentuk penulisannya saja. Jadi seperti itu. Jadi memang nilai-nilai ini sama seperti penulisan dengan baik itu while and while maupun while loop. Tapi penulisannya saja yang berbeda. Struktur while and while adalah seperti ini contohnya while kondisi dari and while tersebut. Ya kan? Keterangannya adalah ketika program dijalankan, maka hal yang pertama kali dikerjakan adalah menguji kondisinya. Seperti itu ya, kondisinya dikerjakan dahulu bagaimana. Nah, jika kondisi while bernilai benar, maka ekspresi akan dijalankan sampai dengan perintah and while. Nah, mengapa? Nah, maka akan dikembalikan and while tersebut lagi ke kondisi while tersebut untuk diuji kembali kondisi yang sama. Balik ke awal lagi, ke while-nya lagi. Kalau while sudah benar lagi, akan dilanjutkan lagi sampai perintah and while. Benar lagi, seperti itu akan terus-menerus. Nah, bagaimana jika salah? Ya kan? Nah, jika kondisi masih benar juga, maka prosesnya akan diulang. Sedangkan jika kondisinya salah, maka program akan dilanjutkan dengan menjalankan perintah di bawah and while. Selesai, seperti itu. Kalau masih benar juga, dilanjutkan lagi seperti itu. Sampai benar. Nah, kecuali sampai salah. Kecuali salah, baru akan dilanjutkan dengan and while tersebut. Selesaikan dari and while. Silakan, mungkin tanyakan. Agak bete ya, memang agak banyak memang materinya. Nggak apa-apa. Oke. Kemudian selanjutnya adalah struktur do loop until. Nah, do loop until ini adalah merupakan struktur pengulangan yang metodenya kebalikan dari do while loop. Bagaimana dengan do while loop tadi seperti apa? Tapi kebalikannya dari do while tersebut. Nah, do loop until adalah kalau contohnya dibuat seperti ini, do kemudian ekspresi loop until baru kondisi. Kalau tadi kan do kondisi baru loop until. Kalau ini terbalik. Kondisinya di akhir. Ketika program akan dijalankan, maka hal yang pertama kali dikerjakan adalah menjalankan program dari ekspresi tersebut, baru menggunakan kondisi. Jadi terbalik. Kemudian akan memeriksa kondisi pada loop until. Jika kondisi bernilai salah, maka ekspresi akan dijalankan kembali atau berulang. Walaupun kondisinya sudah salah, walaupun ekspresinya sudah benar, ternyata kondisinya salah, maka akan kembali ke ekspresinya tadi. Akan diulang lagi di ekspresinya, baru
dikerjakan lagi sampai kondisinya yang benar, seperti itu. Jadi memang dikerjakan dulu ekspresinya, baru dikerjakan kondisinya yang terakhir, seperti itu. Nah, terbalik di dulu until-nya ini. Nah, jika kondisinya benar, maka prosesnya akan berhenti dan program akan dilanjutkan dengan menjalankan perintah di bawah loop until. Seperti itu. Baru dikondisikan lagi, aku sudah benar, kenapa harus kerjakan lagi dari awal, seperti itu kan? Tidak. Nah, contoh seperti itu. Dan do loop while. Tadi ya. Do loop while merupakan suatu struktur perulangan yang metodenya sama dengan struktur do while loop. Seperti itu. Pasti berbeda lagi nih, do-nya di awal. Do dahulu, kemudian ekspresinya, baru loop while ekspresi dari kondisinya tersebut. Sama seperti yang tadi, dengan do loop until. Kondisinya di akhir. Nah, ketika program dijalankan juga, maka hal yang pertama kali dikerjakan adalah menjalankan program dari ekspresi tersebut dahulu, baru dilakukan kondisinya. Kemudian akan memeriksa kondisi pada loop while. Jika kondisi bernilai benar, maka ekspresi yang akan dikerjakan atau dilakukan akan kembali ke awal lagi, seperti itu. Malah ini jika kondisinya benar, malah ekspresinya dahulu yang dikerjakan sampai dia terjadi benar. Nah, jika bagaimana dengan salah? Nah, jika kondisinya salah, maka proses akan berhenti dan program akan dilanjutkan dengan menjalankan perintah di bawah loop while tersebut. Jadi dikerjakan dulu. Kalau salah baru berhenti dan program akan kembali ke loop while-nya. Silakan, mungkin tanyakan. Oke, lanjut. Ada dua perbedaan antara for next maupun dengan dulu, seperti itu. Ada 5 malah. Nah, dari sisi for next, nilai pada kondisi hanya bertipe dari number. Nah, sedangkan di dulu nilai pada kondisi bertipe number maupun string. Perbedaannya itu. For next hanya number, sedangkan dulu menggunakan penambahan maupun dari number maupun stringnya tersebut. Nah, batasan pengulangannya terbatas kalau for next. Sedangkan dulu, batasan pengulangannya bisa terbatas atau tidak terhingga. Baiklah, Masya Allah, seperti itulah. Kemudian yang ketiga, variabel yang dipakai pada kondisi tidak perlu diberi nilai awal. Seperti itu kalau di for next. Nah, sedangkan di dulu, harus diberi nilai awal tersebut dari kondisinya. Nah, perbedaan yang keempat, perubahan nilai pada kondisi dilakukan secara otomatis kalau di for next. Nah, sedangkan di dulu, perubahan nilai pada kondisi yang bertipe number harus dikerjakan atau dilakukan secara manual. Dan yang kelima, suatu blok perintah dari for next tidak bisa dikerjakan sebelum kondisinya terseleksi. Sedangkan di dulu, suatu blok perintah di dalam dulu bisa dikerjakan tanpa harus menyeleksi nilai kondisi terlebih dahulu. Jadi bisa dikerjakan. Sedangkan di for next harus terjadi seleksi terlebih dahulu. Oke, materinya sudah selesai. Silakan mungkin yang tanyakan. Silakan. Silakan mungkin tanyakan. Kalau tidak ada, saya yang nanya berarti.
Ada yang bertanya ya? Pak, mau nanya. Ya, silakan. Untuk tugasnya itu, tugas yang kelompok, itu dikasihnya kapan ya, Pak? Nanti setelah antara sebelum UAS atau setelah UAS nanti, atau pas UAS nanti. Itu saya kirimkan di grup kok. Sudah selesai Mbak Amali, jangan-jangan ya. Belum, Pak. Kan nggak kesalahan. Kalau tidak ada, saya cek dulu ya emailnya kalian. Saya sudah cek beberapa orang sih kemarin yang sudah mengerjakan. Ada yang nggak masuk hari ini ya? Ada yang minta izin sama kalian? Tadi Firly izin, Pak, di rumahnya mati lampu. Iya, betul. Terima kasih, Mbak. Ada yang izin lagi selain kalian? Sepertinya ada yang nggak datang nih, Mas Rehan nggak datang ya? Totalnya ada 9 orang ya di kelas kalian ya? Iya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi siapa ya? Saya lupa. Novita kayaknya, Pak. Oh iya, Novita. Ini masih sakit. Oh iya. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Mbak Indah boleh share screen nggak tugasnya kemarin? Baik, Pak, sebentar. Ya. Ya, untuk sebelum UTS nanti ada 3 tugas seperti biasa. Nah, nanti baru pas lagi setelah UTS nanti baru ada 1 saja. Ada untuk kerja. Ini, Pak. Misal saya masukkan bilangan angka yang pertama 5,
Maaf Pak, saya admut. Nggak apa-apa, Mbak. Yang di file yang pas penjumlahannya harus pakai file. Kalau yang lain mungkin nggak pakai file udah bisa. Oke. Harus pakai file dulu memang ya, karena memang tadi contohnya Iya, yang yang tadi. penjumlahan. Jadi memang file itu sebagai memvalidasikan ke sistemnya, Mbak, memang. Iya, Seperti itu. mengonversi. Iya, betul. Jadi, Mbak ada inspirasi ke aritmatika karena apa? Bisa jelaskan? Lanjutkan yang kemarin, Pak. Melanjutkan yang kemarin. Oke. Jadi perhitungan. Kalau yang lain belum ada kepikiran. Oke. Sebenarnya sederhana ya. Jadi saya juga bilang, sebenarnya saya nggak minta yang Iya, bagus sederhana juga, sekali. Mbak. Ya, betul. Saya juga nggak minta yang bagus atau apapun, yang penting kalian mengerti apa yang saya tugaskan, misalkan seperti itu. Karena emang per 2 minggu, per 2 minggu sekali sebelum UTS memang saya kasih buat prakteknya lah seperti itu. Jadi memang kenapa saya gabungkan, nanti juga minggu depan saya akan gabungkan percabangan maupun perulangan dengan satu materi di akhir sesi nantinya. Biasa seperti itu. Jadi biar enggak setiap minggu kalian praktek seperti itu kan. Kalian kadang-kadang kan ada jenuhnya juga ya, misalkan praktek setiap hari seperti itu kan. Atau mungkin bukan hanya mata kuliah saya saja, misalkan dengan mata kuliah yang lain. Atau mungkin hanya mendengarkan celotehan dosennya saja, misalkan teorinya saja selama 2 jam. Kalian juga jenuh juga, memang harus ada di modifikasi juga dari saya, biar kalian juga nggak jenuh, nggak bete juga lah seperti itu. Oke, menurut Mbak, aritmatika yang Mbak buat ini lebih mudah menggunakan Visual Studio atau mungkin pernah menggunakan yang lain seperti itu? Iya, lebih mudah yang ini, Pak. Visual Basic ini. Oke, terima kasih Mbak Endah atas waktunya. Sama-sama, Pak. Oke. Kemarin Mbak Kamalia, coba boleh Mbak Kamalia. Kemarin buat apa Mbak Kamalia? Sama Pak, saya aritmatika juga, perhitungan. Oke, boleh di-share Mbak? Ya Pak, sebentar. Keluar nggak, Pak? Muncul Mbak? Muncul. Ya. Seperti itu Pak, jadi nanti kalau misalnya mau dihapus bisa langsung dihapus. Boleh dijelaskan dan dijalankan Mbak programnya. Oh iya, misalkan kan kita masukkan di bilangan 1 misalkan angka 4, lalu di bilangan 2 angka 7, lalu misalkan mau dikali, nah hasilnya langsung keluar 28. Nah, kalau misalkan mau ulangi lagi, terus tinggal pencet hapus, lalu masukkan bilangan lagi di bilangan 1 dan 2. Kalau mau sudah selesai, langsung pakai exit aja. Seperti itu. Sama seperti Mbak Endah tadi ya. Iya. Ada alasannya Mbak kenapa pakai aritmatika, menggunakan operator aritmatika? Mungkin karena lebih mudah juga itu Pak, simpel juga, kodenya juga kan nggak terlalu panjang dan rumit Pak. Betul. Aritmatika memang tidak terlalu panjang memang. Iya. Ada kesulitan atau kebingungan dalam pengerjaannya Mbak? Enggak sih Pak, ini lumayan lancar, hanya nggak terlalu sulit juga. Oke. Pak, outputnya nggak tampil ya tadi?
Iya, nggak apa-apa sih, Hasilnya. nggak apa-apa. Harus Yang penting share lagi. nggak apa-apa Mbak. Saya biar tahu aja juga, karena kan saya lihat desainnya kan melalui PDF ya, atau Word, atau Doc kalian melalui yang dikirimkan ke saya. Nggak apa-apa. Jadi biar saya tahu juga. Yang baru beberapa orang sih kemarin terakhir saya lihat dan belum ada yang semuanya juga dikirimkan. Nggak apa-apa. Oke, Mbak Kamalia, terima kasih sudah mau berbagi. Sama-sama. Oke. Mbak Wulandari boleh share screen, Mbak? Tugasnya mengenai tugas kemarin. Bapak, saya lagi di luar, Pak. Oh, di luar. Iya, jadi Oke, lagi nggak Mbak. pakai laptop. Oke, siap-siap. Nggak apa-apa, Mbak. Oke, mungkin Mbak Intan. Iya, Pak, tunggu sebentar. Mbak Intan bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Ya. Tunggu sebentar ya, Pak. Oke, Mbak. Sudah kelihatan belum, Pak? Udah, Mbak. Jadi, Ada inspirasi gambar? Mbak. Jadi kayak aritmatika gitu, terus itu ada perjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian slot integer, sama pemangkatan sama modulo. Gitu. Oke. Hasilnya. Pak, sudah, Pak. Oke. Kenapa Mbak pilih aritmatika, Mbak Intan? Karena gampang aja, Pak. Lebih mudah ya. Iya, Pak. Mbak Intan udah gambar kayak seperti itu, ambil inspirasi dari mana itu? Dari YouTube, Pak. Desain gambarnya Oh, gambarnya dari Pinterest. Oh, oke. Jadi agak menutupi sebenarnya sih Mbak. Kemarin sih saya sih ngeliat nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Cuman kalau misalkan Ramai ya, Pak. user selain Mbak Intan misalkan seperti itu, agak kebingungan karena ketutup dengan gambar kan untuk penulisannya. Oh, oke, Tapi Pak. bagus sih. Tapi emang bagus punya inspirasinya Mbak. Karena yang pakai gambar cuma Mbak Intan doang sih. Iya, Pak. Oke Mbak Intan, terima kasih banyak ya Mbak Intan. Iya, Pak. Ya, mungkin yang lain, Mas Fahmi, boleh di-share screen Mas? Tes. Kedengeran nggak, Pak? Ya kedengaran. Laptopku belum kuat ya, Pak. Oh. Tak ini install pakai FS. Mungkin pakai VS yang lama ya Mas, misalkan 2010 seperti itu. Iya. Sama ini loh Pak, panas Pak laptopnya. Oh, oke. Ini tadi tiba-tiba mati loh. Oke Mas, nggak apa-apa.
Jadi dari kemarin belum ngerjain tugas. Iya. Maaf ya Pak. Enggak apa-apa. Oke Mas. Oke mungkin Mbak Aulia. Maaf Pak. Ya. Saya lagi nggak buka Zoom lewat laptop, Pak, lewat HP. Oh oke. Udah semua ya. Ini Mbak pilih keluar. Gak apa-apa. Jadi memang coba sharing sebenarnya sih. Dari tugas kalian yang sudah dikumpulkan, terus juga udah ngerekap nilainya. Yang mudah-mudahan kalian berdoa aja nilainya bagus semua. Seperti waktu semester 1 mudah-mudahan. Karena emang ada beberapa orang yang belum mengerjakan. Tapi nggak apa-apa misalkan itu dikomunikasikan dengan saya. Misalkan belum bisa mengerjakan tugasnya. Jadi ada komunikasi dengan saya dulu seperti itu. Kayak misalkan Mas Rehan kemarin tidak bisa mengerjakan tugas karena emang kondisinya beliau sedang berduka. Seperti itu nggak apa-apa. Dan Mbak Novita juga seperti itu nggak apa-apa. Jadi memang di kondisi ini ada bicara dengan saya. Jadi saya biar tahu juga alasan kalian tidak mengerjakan seperti itu, tidak mengumpulkan pada saat ada waktu seminggu nggak apa-apa. Yang penting sudah ada komunikasinya ke saya. Atau lewat kalau malu misalnya saya bisa lewat Mbak Firly nanti pasti menyampaikan ke saya. Saya juga terbuka, nggak apa-apa, nggak masalah untuk tugasnya. Nah emang tugas ini kan bukan keinginan saya juga, ya kan? Tapi kan tugas ini kan sebagai suatu kewajiban di dalam mata kuliah. Masing-masing mata kuliah memang memiliki 4 tugas yang harus dikerjakan, dan pasti nilai bobotnya juga bertambah dari nilai tugas tersebut. Misalkan kalian tidak masuk, nah nilai tugas inilah yang akan jadi nilai lagi tambahan seperti itu. Karena memang nilai kehadiran memang agak kecil dibandingkan dengan yang lain. Dengan terutama nilai UAS, karena nilai UAS lumayan besar memang nilainya. Dengan nilai UTS memang lebih besar nilainya. Jadi untuk menopang nilai tersebut memang dari tugas-tugas ini. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya, ya Mas Fahmi tadi nggak apa-apa, saya juga paham. Tapi ya ada kalanya buat bisa komunikasi dengan saya mengenai hal tersebut. Jadi memang tugas suatu kewajiban, saya juga harus mengirimkan nilai-nilai kalian ke pihak kampus, pihak administrasi kampus. Ya kan nanti kalian yang akan melihat nilai di nilai kalian nanti di webnya juga seperti itu. Oke. Mungkin itu saja. Terakhir ada kesimpulan dari saya. Nah, Bapak, ya. maaf ya Pak, saya nggak bisa share screen soalnya saya ini pakai handphone. Tadi mati lampu. Nggak apa-apa Mbak Firly. Iya, makasih Pak. Oke. Ada kesimpulan terakhir dari saya. Karena beberapa kesimpulan ini juga penting dalam percabangan maupun pengulangan. Ya. Karena memiliki suatu bagian di dalam Visual Studio maupun aplikasi lain. Nah, percabangan adalah ada suatu penyeleksian yang merupakan suatu pernyataan di mana menganalisa suatu keadaan dan mengambil putusannya berdasarkan dari hasil analisa tersebut. Apabila kita sudah analisa, nilainya bagus, nilainya baik, benar, seperti itu, maka kita berani untuk mengambil sebuah keputusan, seperti itu. Sama halnya misalkan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya mengenai kehidupan misalkan. Menurut kita sudah benar kita membantu orang lain, seperti itu. Kita analisa nih, pada saat misalkan kecelakaan, kita bantu analisa. Memang analisa itu tidak, pasti ada yang spontan, ada yang tidak. Kita bantu. Nilainya baik, kita ambil putusnya baik. Nah, dari nilai tersebut, kita memiliki nilai toleransi yang tinggi dengan pihak masyarakat seperti itu. Contohnya seperti itu misalkan. Ataupun kehidupan kalian di rumah misalkan seperti itu. Pasti kalian kebanyakan pernah cerita mungkin. Orang IT, apalagi orang sistem informasi adalah lebih banyak kepada analisa maupun logika seperti itu. Karena memang nilai tersebut, nilai utama yang ada di dalam informatika maupun informasi. Kalau kita sudah tahu prosesnya, kita input,
kemudian kita proses dan hasilnya bagus, otomatis dari analisa tersebut ternyata nilainya baik, seperti itu. Begitupun juga dengan pengulangan atau looping yang bisa kita lakukan mungkin pada saat contohnya misalkan looping tuh banyak sih ya. Contohnya misalkan nilai, misalkan tadi kayak aritmatika seperti itu, looping. Kalau misalkan nilainya salah, hasilnya salah, dia akan kembali ke awal lagi seperti itu. Contoh tadi misalkan aritmatika nilainya salah, tidak ketemu, nilainya minus misalkan. Pasti akan terjadi kesalahan karena tidak ditampilkan di programnya bahwa nilai tersebut kalau salah, maka nilainya tidak gagal seperti itu, tidak. Salah ya salah seperti itu. Nah, looping kan seperti itu, berkelanjutan dalam kehidupan. Atau kehidupan kita sehari-hari, misalkan apa. Contoh seperti itu. Nah, di dalam percabangan maupun pengulangan ini, kenapa dijadikan satu sesi dalam mata kuliah hari ini? Kenapa tidak dibedakan? Karena memang masih memiliki kesatuan. Masih memiliki kesamaan yang memiliki kekelopan lah. Kesamaan yang memiliki kelop. Jadi antara percabangan maupun pengulangan ini jadi satu bagian. Di dalam percabangan ada memiliki 5 struktur. Itu dan nilai struktur yang pertama adalah struktur dari if then. Tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian if then else seperti itu. Kemudian next if, kemudian ada struktur if seperti itu. Dan terakhir adalah struktur dari select case. Saya jelaskan secara keseluruhan. Jadi biar kalian tahu, sama seperti yang kemarin misalkan operator, saya suruh mengerjakan tugas mengenai operator, misalkan seperti itu. Silakan kalian pilih salah satu dari operator tersebut yang menurut kalian mengerti, menurut kalian bisa paham. Kalian bisa kerjakan itu salah satunya. Mudah-mudahan ke depannya salah satunya lagi bisa dikerjakan lagi seperti itu. Begitupun juga dengan percabangan if then misalkan mengerti atau paham. Nanti pasti lambat laun akan mengerti if then else, kemudian baik struktur if atau maupun nested if. Seperti itu. Jadi kalau sudah tahu satu, secara otomatis itu akan mengikuti jejak di belakangnya dengan menggunakan dari percabangan di struktur tersebut. Nah, begitupun juga dengan if else. Begitupun juga dengan perulangan. Begitu juga dengan perulangan. Nah, perulangan ini juga memiliki beberapa struktur, yaitu ada 8. Saya coba jelaskan tadi 8. Pertama ada for next. For next ini ada bentuknya for next step, kemudian ada bentuknya backward step. Seperti itu. Kemudian ada nested for next. Nested for next juga sama seperti itu dengan kondisi for next-nya, hanya penambahannya saja. Dan ada struktur dari for each next. Ya. For each next juga memiliki beberapa struktur juga. Ya tadi sama seperti yang tadi. Kemudian the while loop. The while loop juga seperti dengan do until loop seperti itu. Dari struktur-struktur ini memiliki beberapa kesamaan masing-masing. Ada yang sama, ada yang hampir sama seperti itu untuk melakukan programannya. Jadi while and while seperti itu. Dengan do until loop pasti memiliki kesamaan. Maupun dengan do loop while seperti itu. Jadi hanya beda-beda penulisan-penulisan saja. Intinya adalah sama dengan menggunakan sintak-sintak dari struktur-struktur ini. Jadi antara percabangan dan pengulangan saya bilang lagi memiliki kesamaan atau memiliki suatu hubungan yang baik itu percabangan maupun pengulangan. Jadi memang ini yang biasanya atau nanti kalian akan temukan di berikutnya. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi mengenai percabangan maupun pengulangan. Silakan.
Silakan mungkin tanyakan lagi sebelum saya tutup. Oke, berhubung minggu depan sudah puasa, sudah bulan suci Ramadan, apabila saya banyak salah dalam tutur kata maupun perbuatan ke kalian, maupun saya pelit nilai atau apapun seperti itu, atau hal lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya agar ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah. Oke. Amin. Amin, amin, Pak. Oke. Mudah-mudahan ikut puasa semuanya ya. Rata-rata muslim semuanya ya. Iya, Muslim, Pak. Pak. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kalau yang perempuan masih otomatis kan ada halangan. Tidak apa-apa, tapi yang pasti karena ini sifatnya wajib ya. Puasa ini sifatnya wajib, otomatis seperti itu. Oke. Kalau kalian ingin mengadakan acara silakan. Kalau mau ngajak saya juga silakan. Pak mau nanya, Iya. kan nanti ada tugas kelompok gitu ya Pak, yang buat Betul. UTS. Mau dikirim tugasnya kapan Pak? Nanti sebelum Kan di gitu, antara sebelum UTS atau pas UTS-nya nanti. gitu. Iya ada Pak. Akan ada waktu sekitar 7 minggu ya untuk pertemuannya. Oh ya Pak, tadi saya maaf ya Pak, nggak bisa share Gak screen. apa-apa. Gak apa-apa, Firly. Pak, Nanti saya sudah lihat tugasnya di kiriman sama Mbak. Jadi sudah saya lihat satu persatu. Tapi saya ketajuk tadi sama Mbak Intan tadi ya. Saya justru malah belum pernah nyoba menggunakan gambar seperti itu justru. Memang saya jarang membuat gambar seperti itu karena memang saya tidak terlalu paham mengenai gambar lah. Jadinya untuk desain-desainnya saja. Oke, mohon maaf ya apabila ada tutur kata yang salah dari saya selama 1 semester kemarin maupun selama 5 minggu ini. Karena minggu depan sudah mulai puasa. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya agar kita semua bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan baik dan maksimal pastinya. Sampai lebaran nanti bisa ketemu lagi, mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti semester berikutnya bisa bertemu tatap muka dengan kalian. Amin. Oke. Mungkin yang tanyakan lagi selain Mbak Firly, mungkin tugasnya. Silakan. Ada rencana di bulan suci Ramadan? Atau belum ada rencana? buka bersama kan Pak? Mungkin yang tengah-tengah aja. Mungkin kalau pengen ada acara seperti itu, yang tengah-tengah aja. Karena Mbak Indah juga lumayan jauh. Iya. Silakan. Mungkin kalau yang jauh ya virtual. Tapi kasihan. Kalau bisa sih 9 orang ini bisa datang semua. Saya berharapnya seperti itu. Ya, itu sih dari saya. Oke, mungkin ada selain saya boleh selain saya mungkin ada yang ingin bicara selain apapun itu silakan mengenai karena materinya sudah selesai. Saya kasih waktu sekitar 5 menitan lah. Silakan mungkin ingin bicara silakan. Atau perwakilan boleh silakan. Jangan-jangan saya belum tahu di grup mengenai buka bersama, tetapi kalian sudah ada omongan duluan lah. Oke, kalau tidak ada ya saya tutup ya. Habis ini tidak ada kuliah lagi kan ya? Iya nggak ada Pak, matkul terakhir. Ini istirahat berarti. Oke, mungkin itu saja dari saya. Oke. Dari saya itu saja, mungkin selama ini banyak salahnya ya, maaf karena memang keterbatasan saya belum bisa bertemu dengan kalian juga. Memang saya mengharapkan bisa bertemu sih sebenarnya memang, tapi memang kondisinya yang tidak bisa memungkinkan untuk bisa bertemu secara tatap muka dengan kalian, walaupun hanya bisa lewat virtual seperti ini. Saya bersyukur bisa mengajar di kelas kalian yang kedua kalinya. Sebenarnya
Saya juga nggak enak pada saat dikasih mata kuliah ini karena ketemu kalian untuk kedua kalinya kan. Saya juga merasa ada yang tanggung jawab saya yang belum tercapai lah. Pasti seperti itu dengan kalian. Di semester kemarin terutama seperti itu. Pasti ada tanggung jawab yang belum tersampaikan dengan kalian. Tapi ya, itu keterbatasan saya. Tapi memang saya tidak memiliki kehebatan atau kemampuan yang luar biasa, tidak. Saya sama seperti kalian juga. Hanya membedakan adalah saya dosen, kalian mahasiswa, itu saja. Tapi kalau secara ilmu ya samalah seperti itu. Tidak ada yang bisa dibedakan karena emang manusia tidak luput dari kesalahan maupun tidak kesempurnaan seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih, Pak.